Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang AS. Apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Biar kayu manis menemani panjenengan tentunya di mana? Di gelaran KB Kajian Belajar Herbal. Untuk yang pengen belajar bareng-bareng dengan herbal, tentunya kita akan mendapatkan ilmunya malam kali ini. Ada gejala apa yang nanti akan Bang AS sampaikan adalah gejala kematian otot bola mata. Kita sapa dulu Bang Ais yang sudah sama Mia Kayu Manis malam kali ini. Halo, selamat malam Bang Ais. Halo Mia, saat malam juga. Saat malam juga kepada Fen Hasan Sabila. Saat malam juga kepada sedulur MC. Mereka yang selalu di depan radio, yang selalu setia. Mereka juga yang selalu pingin haus untuk tambahan ilmu. Marilah Benar. kita bersama-sama belajar untuk mengetahui tentang ilmu herbal. Nah, kali ini Bang AS akan membahas masalah mata kembali, yaitu mengenai gejala kematian otot bola mata. Lebih spesifik ya Bang AS ya, ini adalah ke bola matanya. Bola mata itu kan adalah salah satu organ di apa namanya, di mata manusia yang memang fungsinya sangat luar biasa ya Bang ya, bola dan kita bisa berkerling kanan ke kiri, bisa melihat ke atas ke bawah itu kan dengan adanya bola mata. Ya, Seperti itu ya. Gimana kalau misalkan otot yang melindungi bola mata itu mati, apakah terus kita jadi cuma bisa melihat satu sisi saja ataukah bahkan akan terjadi hal yang sangat fatal? Makanya Bang Es akan menghadirkan malam kali ini mengenai gejala kematian betul otot Mia. bola mata. Gejala kematian otot bola mata itu kita akan mengenal apa sih otot? Otot itu jaringan di dalam tubuh manusia. Ya, jaringan Bu ya. Kenapa disebut jaringan? Karena dia tidak berdiri satu. Ada otot mata, ada otot jantung, ada otot punggung, ada otot kaki, otot tangan, otot ginjal. Karena banyaknya otot disebut jaringan. Nah, jaringan di tubuh manusia yang berfungsi otot itu secara umum nih Bu ya, sebagai alat gerak aktif. Dia dapat mengencang dan dapat mengendorkan. Nah, kemudian kita masuk dalam pelajaran yang sekarang itu otot bola mata. Nah, ini sudah spesifik ya. Ya, kalau tadi otot secara umum Bu ya. Kalau ini sudah spesifik yang akan dibicarakan malam kali mengenai otot bola mata. Ya. Hmm. Nah, otot bola mata itu sekumpulan otot. Jadi dia tidak berdiri sendiri, Bu. Sekumpulan otot terdiri otot yang bekerja menggerakkan bola mata ke segala arah, pinggir, kiri, pinggir, kanan, atas, dan bawah. Ini yang disebut otot ekterinsik yang menggerakkan ini. Dan otot untuk mengatur struktur internal mata Pak ya. Di dalam Di ini dalam, ya, oke. di dalam. Nah, otot dalam. Nah, ini ada otot intrinsik. Nah, kedua otot ini sudah berbagi tugas. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Maka disebut kelompok otot bola mata. Kematian inilah yang menyebabkan ada pandangan jadi hanya separuh. Gejala-gejala apa sih yang bisa dirasakan pasien ketika mengalami kematian otot bola mata? Nah, kita masuk sekarang dalam gejala kematian otot bola mata. Yang pertama Bu, gejalanya pupil melebar. Ini kan Bu, pupil melebar itu bola mata kan ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, yang hitam itu udah mulai melebar. Yang putih tinggal sedikit, ini namanya pupil melebar. Nah, yang kedua, pupil yang hitam
tidak mampu merespon saat disinari cahaya. Yang ketiga, kelopak mata terkulai atau menyempit. Nah, yang keempat, kornea keruh dan kering. Nah, yang kelima, kehilangan cairan mata. Ini ada hubungan dengan kornea keruh dan kering tadi. Baik. Terus yang keenam, otot penggerak mata melemah. Yang ketujuh, ditandai dengan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Yang Oh. kedelapan, sering pusing. Kesembilan, efek pada leher pasti dia akan kencang. Kesepuluh, selalu keluar air mata cairan. Yang ke-11, gerak mata jadi kaku. Berat, Pak. Oke. Kaku atau berat. Nah, yang ke-12, muncul tiba-tiba vertigo. Yang ke-13, kesulitan membaca dan muncul berkabut tebal. Yang ke-14, bentuk kornea mata lebih menonjol keluar. Yang ke-15, kelopak mata tidak mampu membuka dan menutup. Kemudian mata terasa berat. Hmm. Mata untuk melirik, melihat dia terasa berat sekali. Nah, inilah ada 16 gejala. Kemudian biasanya apa sih Bang yang menjadi faktor penyebab dari kematian otot bola mata ini? Faktor-faktor penyebab, Bapak dan Ibu perhatikan nih. Faktor penyebab kematian otot bola mata, 1, karena kita memiliki trigliserid terlalu lama. Bisa saja trigliserid itu hanya 200 atau 250, tapi Tapi lama. mengendap lama ya Bang ya? Sampai 10 tahun, Wow. ya. Kemudian pernah terjadi pendarahan pada otak. Mungkin dia karena stroke, mungkin karena kecelakaan. Yang ketiga, ini juga banyak orang tidak tahu. Ada infeksi di sekitar jaringan bola mata atau luka. Ini yang di dalam ilmu kedokteran disebut selulitis orbita. Keempat, ini umumnya terjadi pada orang ya Pak ya. Kalau sudah divonis tumor mata, sudahlah. Pasti akan macet semua, saraf mati, otot mati, bola mata kering. Nah, resepnya nih Bang Ais yang sudah ditunggu-tunggu tentunya, apa sih Bang resepnya untuk, mengatasi kematian otot bola mata? Untuk memperbaiki otot yang rusak, otot Bu ya, yang rusak, saya membutuhkan jenis tumbuh-tumbuhannya yang mengandung gel. Ada gel di dalamnya. Kenapa harus begitu? Ternyata di dalam gel ini ada kandungan yang bagus. Dia mempunyai vitamin C, Hmm. vitamin B. B itu bisa B kompleks, bisa B12, bisa B6. Dia punya zat besi dan dia punya asam folat. Semua itu untuk otot loh Bu, yang saya sebut ini. Itu ada di kandungan yang berlendir atau kandungan yang punya gel. Resepnya adalah lidah buaya. Lidah buaya? Kan itu gel Bu ya. Nggih. Ambil dalamnya sepanjang 20 cm. Dikerok berarti ya Bang Dikerok, ya? ambil dalam Oke. sepanjang. Dan dapat gelnya kan Bu. Mhm. Nah sudah. Jadi potong-potong kecil-kecil gelnya tadi. Oke, dikerok ya. Ya. Mhm. Nah, siapkan dulu di panci Mhm. agar dia keluar
kandungannya. Mhm. Nah, daun sosor bebek, Ini juga mirip-mirip lidah buaya ya, lidah hampir berlendir. ya, lidah buaya. Ini Mhm. ambil satu, Mhm. sama ambil juga dalamnya, Dikerok juga dikerok ya. juga. Daun mandingan, nah ini tadi saya katakan. Ini sama juga, tapi ini harus diremet dulu, Yang muda ini berarti ya yang Bang ya? muda. Nah, maka dia akan keluar, gelnya akan keluar kentalannya. Dah, siap untuk direbus Sejumput ini ya ya, Bang ya? sejumput. Daun gingseng atau som Jawa, ambil 20 lembar, ini juga Ibu ambil gelnya ya. Makanya yang saya katakan dia mempunyai zat besi, dia mempunyai asam folat ya di sini nih, Bu. Nah, yang terakhir daun randu, ambil 6 biji, remet-remet, keluarkan gelnya, Bu. Sudah. Semua gel tadi Ibu rebus, Ibu panasin ya sampai mendidih. Kan larut, Bu. Gelnya itu setelah Ibu mendidih dengan air 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Paham, Bu ya? Nah, gel tadi berfungsi untuk mengikat penyakit jika terjadi plak dari trigliserid, dia akan mengikat, dibuang melalui BAB, maka ada lidah buaya. Ini untuk mengikat, Bu. Sisanya ada vitamin yang untuk memperbaiki kerusakan otot tadi. Ada vitamin C, vitamin B kompleks, ada vitamin B12, ada zat besi, ada asam folat. Ini yang untuk mengobati. Gelnya tadi untuk membawa penyakit keluar. Hebat tidak tumbuh-tumbuhan? Begitulah, Bu, belajarnya. Jadi kenapa kita harus menggunakan ini? Dasar alasannya seperti itu. Tadi obatnya apa ini obat jadinya Bang? Yang untuk otot mata. Iya? Untuk otot mata Enta, Bu. Q&A sebentar ya Bang ya, Q&A sebentar Ya, untuk yang sudah masuk di malam kali ini. Terima kasih ada Kak Wawa, malam Bang AS, mau nyuwun malam resep juga. pinggang kaku nyeri saat bungkuk buat gerak bunyi. Rebusannya apa ya Bang ya? Ini sendi sakro yang kemarin kita bahas sebenarnya. Sacrococcygeal ya. Ya, jadi sendi segitiga yang arta pertemuan antara lumbal dan tulang ekor ya. Itu Hmm, itu yang buat kita juga berbungkuk ini jadi kaku. oke. Maka penyakitnya namanya rotogen dan khusus untuk sendi sakro. Kalau resepnya mungkin kemarin bisa pakai yang temu blenyeh, daun asam jawa, daun sirsak, daun wuni, daun Ya, kedondong, dan kunyit. Kayak betul. gitu ya. Kemudian selamat malam dari Kak User Bang, kalau kadang mata panas dan pedes itu kenapa Nah, ya? ini radang. Hmm, Kalau ada panas dan pedas pasti terjadi radang. Nah, tinggal radangnya seperti tadi kan, infeksi atau radang itu radangnya terjadi di mana? Di otot, di saraf, atau di kornea, ya. Nah, cara mengatasi radang seperti tadi. Saya butuh kalsium tinggi, berarti ada jus mandingan sama jus kentang. oke. Obatnya yang berhubungan dengan radang itu mulsi. Mulsi, Ya. pakai mulsi ya. Kemudian selamat malam juga dari Kak Astri Bang, obat sakit bahu entong-entong nyeri apa ya? Skapula, entong-entong tuh. Hmm, Ini juga apa tulang segitiga yang di mhm. pundak kita ini skapula yang menghubungkan bahu sama tangan gitu kan. Ini sama sebenarnya prosen sama Yosik sama. Prosen sama Yosik ya Kak ya. Ya. Dari Pak Supoyo, Bang, kalau kerap masuk angin apa sebab dan apa obatnya? Kalau masuk angin bisa gabungan bertiga karena dia punya lambung, HB itu rendah, dengan sel darah putihnya juga rendah, lebih banyak sel darah merahnya, ini mudah sekali dia masuk ke angin. Maka orang menyebutnya bahwa imun, nah, imunnya cukup lemah, ini maka mudah masuk angin. Caranya bagaimana? Jus HB Jus HB, dan produknya apa? G1000 G1000. dan Verti. Oke. Dari Kak Awi, Bang, GERD dan lambung
Apa yang cocok obatnya? Sakit sampai ke punggung dan sesek. Punggung sakit, sesek ini kayak gejala-gejala di limpa deh, Kak. Kalau gejala limpa dengan lambung beda sih ya. Kalau lambung ada agak ke kiri, kalau limpa agak tengah di bawah tulang rusuk, itu limpa. Limpa ini kalau sudah mengeras, maka rasanya pada bagian ini, pada bagian perut keras, kaku, tembus ke pinggang. Terus bagaimana obatnya? Kalau obatnya penyakitnya Linpro dan Zifen. Linpro. Linpro dan Ziven. Nah, Oke. resepnya ada temulawak, kapulaga, ada serai, serai, itu puyang, puyang, kunyit. ya itu direbus. Kemudian dari Kak Dian Apriani Bang, obat mata minus dan plus apa ya? Kalau itu langsung aja Kak, bisa ke alis, mata minus dan plus. Ada yang plus ya, dan enta, alis dan Alis enta. dan enta, gitu Nah, nggih. itu sudah perbaikan semua. Ada saraf, ada otot, ada retina gitu. Bang Is terima kasih dan Sama-sama Mia. pastinya kita akan selalu tunggu inovasi-inovasi dari panjenengan. Sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, demikian tadi kabeh kajian belajar herbal kita di malam kali ini dan jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media kami di Hasan Sabil Official. Dengan memfollow akun sosial media kami, Anda yang pertama kali tahu kalau misalkan kita upload video baru. Mia Kayu Manis pamit di Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.